Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari FNN, Forum News Network. Saudara sekalian, 30 September ternyata tidak selalu berhubungan dengan pemberontakan PKI. Tidak selalu. Karena apa? Buktinya di Kuningan, Jakarta Selatan itu sedang heboh, sedang seru, sedang rame. Bahkan sepanjang siang tadi, kalau saya nonton di televisi, itu aparat kepolisian dengan perangkatnya termasuk gulungan gulungan kawat berduri juga sudah disiagakan di sana karena sehubungan dengan hari ini 30 September adalah hari terakhir 56, tapi tadi di televisi sore tadi saya mendengar bertambah 2 lagi menjadi 58 kata Giri Suprabdono ya. Itu 58 pegawai KPK resmi dipecat oleh pimpinan KPK, khususnya ketuanya, yaitu Komjen Firly Bahuri. Saya sengaja nyebut Komjen karena dia memang masih polisi, jenderal polisi aktif bintang 3. Jangan cerita lagi kenapa dia masih bisa duduk di situ, kenapa dan sebagainya. Apalagi kalau mau dihubung-hubungkan dengan revisi Undang-Undang KPK yang begitu berdarah-darah, penolakannya dahsyat sekali, aksi demo di banyak tempat, bahkan cuma oleh kalangan aktivis dan mahasiswa, tapi juga oleh anak-anak STM, the real Avengers, memunculkan legenda baru, pahlawan baru, Lutfi yang anak Jakarta Utara ya, SMK waktu itu, dengan seragam SMK SMA-nya putih abu-abu dan memakai jaket, tudung gitu ya. Kemudian dikelilingi oleh asap bom, gas air mata maksud saya. Gas air mata, dan anak ini menutupi muka dan hidungnya dengan menggunakan bendera merah putih. Dahsyat sekali. Adegan itu, foto itu menjadi melegenda, fenomenal dan mendunia. Oke, kita nggak berpanjang lebar ke situ. Oke. Ini ada judul G30S TWK dari kompas.com ya. Dan nasib 57 perwira KPK antara jenderal dan KPK. G30S nanti ya. G30S TWK dan nasib 57 perwira KPK antara jenderal dan Komjen Polri. Oke. Nah ini oke, saya bacain ya. Nasib 57 pegawai KPK yang tidak lulus tes visi nasional, visi nasional, tes wawasan kebangsaan dalam proses pemindahan status pegawainya menjadi aparatur sipil negara seperti di pingpong. Setelah diberi status merah dan tidak bisa diasuh oleh KPK, oleh ketua KPK Firly Bahuri. Jadi ini Kompas ini seru juga ya kalimat-kalimat yang digunakannya, diksinya. Setelah diberi status merah dan tidak bisa diasuh oleh ketua KPK Firly Bahuri, yang juga seorang perwira polisi berpangkat Jokomjen, 57 perwira justru ditawari menjadi ASN di Korps Bayangkara oleh pimpinan tertinggi Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seru ya, di KPK ditolak, dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tapi Kapolri Sigit Listio Prabowo justru menawari mereka menjadi ASN di Korps Bayangkara Polri. Iya, artinya apa ini? Apakah ini artinya standar TWK, standar wawasan kebangsaan di KPK berbeda dengan wawasan kebangsaan di Polri? Menarik kan? Tawaran posisi ASN di Polri yang diajukan Kapolri tampaknya bertolak belakang dengan keputusan Firly yang justru memecat 57 pegawai yang tidak lolos TWK. Hal ini juga menunjukkan bahwa antara KPK dan Polri sebagai dua lembaga penegak hukum memiliki standar visi yang berbeda. Nah, berbeda bro, sama-sama penegak hukum ya. Dengan menawarkan jabatan ASN di Polri pada 57 pegawai KPK yang berstatus merah dan tidak bisa dilatih, tidak bisa dibina, Kapolri secara tidak langsung menilai bahwa pegawai KPK tidak bermasalah dari segi visi nasional kebangsaan. Nah, kan?
Ya dong, secara logika, nggak mungkin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan tawaran kepada ex-pegawai KPK yang tidak lulus di tempat asalnya dalam hal tes wawasan kebangsaan. Nah, ini kan seru. Standarnya beda-beda. Kalau Kapolri beranggapan 57 orang ini punya masalah dengan wawasan kebangsaan, nggak mungkin dia akan tawari orang-orang itu untuk bekerja di Polri sebagai ASN di sana ya, aparatur sipil negara. Menanggapi tawaran Kapolri, juru bicara 57 pegawai KPK yang dipecat yaitu Rasa Mala Aritonang menilai dirinya dan rekan-rekannya lolos TWK karena ditawari bekerja sebagai ASN di Polri. Jadi Aritonang dan kawan menilai bahwa sebetulnya dengan adanya tawaran dari Kapolri, sebetulnya mereka lolos TWK di KPK. Mereka lolos mengikuti tes wawasan kebangsaan di KPK. Katanya begini, artinya kami benar-benar melewati TWK. Kegagalan kami semakin terbukti sebagai praktik pemecatan dari KPK, kata juru bicara ini. Jadi memang menjadi masuk akal. Jadi memang sangat masuk akal apabila pimpinan KPK khususnya Firly Bahuri mencari cara untuk membuang orang-orang ini. Lalu ditemukanlah cara yang namanya tes TWK maksud saya, tes wawasan kebangsaan, dan kemudian dibuat seolah-olah mereka tidak lulus. Dan ketika diminta oleh anak-anak itu, oleh para pegawai itu maksud saya, yang 56-57 orang tadi, mana buktinya hasil tes kami bahwa kami tidak lulus? Tidak ada. Firly, pimpinan KPK kan tidak ada. Itu rahasia dan sebagainya. Aneh gitu di suasana transparansi seperti ini, masa orang nggak boleh tahu nilai tes saya seperti apa? Aneh kan? Dan itu serius sekali karena itu menyangkut nasib dia dan keluarganya. Dan bukan cuma itu saudara, kalau saudara setuju dengan saya, itu justru juga menyangkut nasib masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena 57 pegawai KPK yang disebut tidak lulus TWK itu sudah punya rekam jejak dalam pemberantasan korupsi. Mereka terkenal keras dan tegas terhadap koruptor dan terhadap kasus-kasus korupsi. Ya, apalagi ada Novel Karuan lah ya, ada Harun Al-Rashid. Itu walaupun sudah status dipecat, dia masih sempat waktu itu kalau nggak salah baca berita, dia memimpin penggeregepan OTT Bupati yang PDIP itu loh. Kan luar biasa sekali ya. Nah, hal senada disampaikan peneliti Indonesian Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana. Kurnia menilai sikap Listio yang berencana mengangkat 56 pegawai KPK ke ASN Polri bertolak belakang dengan sikap Firly yang memecat pegawainya karena dikatakan tidak lolos TWK. Dari dua sikap yang bertolak belakang ini, Kurnia menduga Listio mengetahui perbuatan Firly. Ya, menarik. Aduh, tapi yang menarik adalah bahwa ketika Sigit menyampaikan tawarannya itu disampaikan justru saat Sigit datang berkunjung ke KPK dan disambut oleh Ketua KPK yang Jenderal Bintang 3. Sigit, Kapolri Bintang 4. Anda bisa memahami suasananya, bisa memahami bagaimana auranya Jenderal Bintang 3 menyambut Jenderal Bintang 4 di korps asalnya. Firly polisi menyambut Jenderal Bintang 4 polisi juga Kapolri. Anda bisa membayangkan kan ya? Kata Kurnia lagi begini, rasanya pantas jika Firly segera diberhentikan dari keanggotaan Korps Bayangkara, kata Kurnia kepada Kompas Kamis. Dengan tindakannya dalam memelihara TWK yang merupakan maladministrasi dan pelanggaran HAM secara langsung telah mencoreng jajaran kepolisian. Betul, kalau Ombudsman RI itu menilai terjadi maladministrasi, kesalahan administrasi dalam proses TWK. Sementara Komnas HAM menilai terjadi pelanggaran HAM. Nah, jadi dua lembaga negara ini, dua lembaga yang dibiayai oleh APBN ini sudah punya pendapat konklusi bahwa tes KWK ini nggak benar juntrungannya ya. Nih, selain itu pernyataan Kapolri yang mengatakan bahwa tawaran jabatan 5 ASN kepada 57 pegawai KPK atas izin Presiden Joko Widodo. Secara tidak langsung
menunjukkan bahwa usulan tersebut merupakan sikap kepala negara dalam menyikapi polemik. Bahkan Presiden Jokowi sejak awal tak bersedia maksudnya mengambil sikap mengangkat atau memberhentikan 57 pegawai KPK tanpa harus menyetujui usul Kapolri untuk menyelamatkan mereka yang dipecat. Kenapa Jokowi disebut-sebut dalam konteks ini? Pertama, dia sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, pemimpin tertinggi eksekutif. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pasal 25 menyebutkan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pengembangan profesi, dan pengelolaan ASN. Pemegang kebijakan tertinggi dalam pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pengembangan profesi, dan pengelolaan ASN. Jadi sebetulnya berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 ini, harusnya Jokowi sejak awal sudah bersikap. Dia tidak boleh berpura-pura gitu, saya tidak boleh dan tidak bisa mengintervensi bla 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 bla. Tidak. Karena pasal 25 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ini memberikan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal kebijakan, pengembangan, dan pengelolaan ASN. Jadi dia bisa dari awal mengatakan stop, jangan kotak-ketik, mereka 57 orang ini punya rekam jejak yang bagus, berintegritas, keras dan tegas terhadap koruptor dan seterusnya, bla 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 bla. Harusnya dia bisa mengatakan begitu, tapi dia tidak lakukan. Nah, apa yang terjadi? Kita tahulah apa yang terjadi dengan Jokowi, ya. Oke, jadi bagaimana nasib mereka? Ada berita sebelumnya, Abraham Samad, mantan ketua KPK, juga mengatakan bahwa daripada mereka itu direkrut oleh Kapolri menjadi ASN di Polri, lebih baik ASN itu diangkat menjadi ASN di KPK. Harusnya. Ya, judulnya begini. Daripada direkrut Kapolri, Abraham Samad sebut Jokowi lebih baik angkat 57 pegawai jadi ASN di KPK. Ini dari Tribun. Nah, ya. Tuh, beritanya, ya. Jadi, kata Abraham Samad, ngapain repot-repot Kapolri mengangkat? Kalau memang Kapolri, ini Abraham Samadnya, ya. Kapolri mengangkat mereka artinya nggak ada masalah dengan wawasan kebangsaan pegawai-pegawai tadi. Dan kata Abraham Samad, daripada diangkat di Polri, mending di tempat asalnya. Mereka memang bidangnya itu kok, gitu, ya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad ikut menanggapi rencana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang ingin merekrut 57 pegawai nonaktif KPK menjadi ASN di Korps Bayangkara. Menurut Abraham, daripada ditarik menjadi ASN di Polri, lebih baik Presiden Joko Widodo mengangkat 57 pegawai tersebut menjadi ASN di KPK. Jadi, udah dengan kewenangan tadi seperti pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 khususnya pasal 25 dengan kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pengembangan, dan pengelolaan ASN, Jokowi bisa memutuskan ini orang-orang ini tetap di KPK saja. Nah, bisa sebetulnya. Kata Abraham Samad, dia menilai 57 pegawai taklus TWK itu akan segera dipecat. Yang akan dipecat pada 30 September itu bukanlah para pencari kerja. Bukan, mereka bukan para pencari kerja. Tetapi mereka adalah orang-orang yang selama ini secara bersungguh-sungguh berjuang memberantas korupsi melalui KPK. Dan mereka pula lah yang selama ini tetap menjaga integritas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ya. Saya setuju dengan Abraham Samad dalam konteks 57 orang ini, ya, bahwa mereka selama ini memang sungguh-sungguh memberantas korupsi. Bahwa mereka inilah yang selama ini menjaga integritas KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Dan ketika heboh TWK ini, orang langsung dengan sangat gampang menduga karena begitu banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam proses TWK ini. Orang langsung menduga bahwa TWK sengaja diselenggarakan oleh Firly Bahuri untuk menyingkirkan orang-orang yang justru punya integritas, punya rekam jejak sangat bagus dalam memberantas korupsi. Kenapa? Ya, gimana ya? Enak ya? Ya, karena keberadaan mereka membuat para koruptor menjadi belingsatan, kelojotan gitu loh.
Lalu kan aneh kalau memang betul begitu kan semestinya sebagai ketua KPK Firly merasa bangga punya anak buah seperti itu. Itu kan kata kita yang normal. Itu kan kata kita yang gimana nyebutnya? Yang punya niat sungguh-sungguh menyelamatkan Indonesia dari korupsi. Karena negara ini sudah kadung menabalkan diri, mendeklar bahwa korupsi adalah the extraordinary crime. Adalah kejahatan yang luar biasa, yang untuk itu harus ditempuh cara-cara yang luar biasa pula. Antara lain amanat undang-undang, amanat reformasi membentuk KPK sebagai lembaga super body. Lembaga super yang ditugasi untuk memberantas korupsi. Kenapa? Karena faktanya kejaksaan, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum pemberantas korupsi sampai detik-detik terakhir dibentuknya KPK tetap dinilai, kalau mau disebut gagal nggak enak, tidak berhasil atau kurang berhasil memberantas korupsi, sehingga dibentuklah lembaga super ini. Dan di awal-awalnya memang KPK bolehlah dengan segala macam kekurangan dan kelemahannya pasti ada, semua ada kelemahan dan kekurangannya, tapi itu bolehlah. OTT dan sebagainya terusnya luar biasa sekali. Dan ini oleh Firly dibuang. Tapi Anda bisa membayangkan nggak bagaimana bisa masuk dalam akal sehat kita ketika misalnya justru Firly memecat mereka dan KPK mengangkat 7 napi koruptor, napi ya, masih napi, bukan mantan napi koruptor menjadi penyuluh korupsi. Anda bisa bayangkan nggak? Mungkin dia ingin beranalogi. Oh, kalau BNN boleh menjadikan artis tokoh yang terlibat narkoba menjadi penyuluh anti narkoba, kenapa KPK tidak? Misalnya, barangkali dia berpikir seperti itu. Tapi kan, astagfirullahaladzim, ini masalah integritas, bro Firly. Ini bukan cuma masalah pencitraan, atau ini masalah integritas, ini masalah uang rakyat, ini masalah nasib masa depan pembangunan Indonesia yang digerogoti oleh korupsi. Tapi begitulah yang adanya, saudara. Ampun. Dahsyat sekali, luar biasa. Memang ini dahsyat sekali, aneh luar biasa. Dan kita juga akan lihat Jokowi yang sebetulnya punya wewenang untuk menyelesaikan masalah ini tetap membisu. Padahal undang-undang memberi dia mandat dan amanat sekaligus. Mandat dan amanat. Mandat itu tugas, amanat itu perintah ya. Titipan untuk dilaksanakan bahwa dia punya hak kekuasaan untuk mengintervensi, mentorpedo, memveto, tapi itu tidak dilakukan. Sudahlah, ginilah presiden kita. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.